Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana trik-trik lulus menjadi pengajar praktik. Tapi jangan lupa ya, kunjungi terus channel saya, Cik Guririn Sanusi. Saya adalah guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Solo. Di sini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana caranya kita agar lulus ya, mengikuti seleksi menjadi pengajar praktik. Trik-triknya yang pertama di sini tentu pertanyaan yang akan muncul pastinya apa motivasi kita yang pertama kali mengikuti program guru penggerak dan bagaimana kita ingin menjadi seorang pengajar praktik. Begitu ya. Kalau dari pengalaman saya yang sudah saya lalui, saya pengen meningkatkan kompetensi diri saya, yaitu di bidang kepemimpinan, di mana di sini kalau kita menjadi seorang pengajar praktik, berarti kita di sini sudah siap menjadi guru dari guru. Intinya kita sudah siap menjadi pemimpin dari mereka yang bisa memberikan contoh terbaik kepada mereka, dan juga kita juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam program guru penggerak kepada rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Kemudian saya juga ingin menjadi menciptakan kolaborasi bersama calon-calon guru penggerak tersebut. Kemudian trik yang lainnya adalah di sini kita dituntun bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Di sini saya akan menciptakan bagaimana cara saya bekerja sama dengan orang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kita kerja sama, bagaimana kita menciptakan tujuan bersama dengan bekerja sama tersebut. Kalau dalam diri saya pribadi, bagaimana sikap saya dalam bekerja sama dengan tim. Di sana ya, inti dari bekerja sama adalah kita saling kolaborasi ya Bapak Ibu. Kolaborasi sangat diperlukan dalam setiap kegiatan apapun. Kita ambil saja contohnya satu buah lidi ya Bapak Ibu ya. Lidi, apakah apabila lidi itu hanya satu buah, apakah lidi yang satu itu bisa melakukan kegiatan untuk, contohnya saja lidi ini kita gunakan untuk menyapu halaman. Apakah lidi yang hanya satu itu bisa untuk mencapai tujuannya membersihkan suatu halaman? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Nah, itu kuncinya. Kunci dalam bekerja sama adalah kolaborasi tim yang solid, kemudian musyawarah. Tanpa adanya musyawarah, suatu keputusan tidak akan tercipta dan pasti akan banyak nanti perbedaan pendapat antara kita dalam satu tim. Musyawarah juga sangat penting. Kemudian bagaimana kita mengendalikan sosial emosional kita, perasaan kita ya. Dalam suatu kerjasama itu kita tidak boleh misalnya bersifat egois. Kita harus selalu kontrol emosional kita, karena di sana dalam suatu kelompok itu kita benar-benar membutuhkan kebutuhan sama-sama pengen dihargai, kebutuhan pengen sama-sama memunculkan ide-ide terbaik gitu ya Bapak Ibu. Itu pengalaman saya. Jadi kita lanjut ke trik selanjutnya. Kemudian dalam kita menciptakan kerjasama itu Bapak Ibu, tentu nantinya akan terdapat tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Kalau tantangan yang saya hadapi, misalnya contoh kecil saja kita ambil ya. Dalam musyawarah itu pasti ada pro dan kontra, perbedaan pendapat. Misalnya pendapat Bapak ini yang lebih baik, Ibu ini juga beranggapan pendapatnya lebih baik. Menyamakan persepsi itu merupakan suatu tantangan ya dalam kita bekerja sama. Kemudian dari hasil yang saya dapat tantangannya itu yang saya hadapi. Kemudian hasilnya, tentu setelah kita bekerja sama ada tantangan, kemudian ada hasil yang kita dapatkan. Hasil yang saya dapatkan yaitu alhamdulillah
keputusan yang kita ambil itu kita sepakati bersama, dan keputusan itu sudah dirembukan dengan pengendalian sosial emosional yang sangat bagus. Kemudian pengalaman saya selanjutnya di sini, perkembangan tentu menuntut kita untuk terus belajar hal-hal yang baru ya. Di sini kita diminta menceritakan pengalaman kita, gimana kita belajar hal-hal yang baru. Kalau dalam pengalaman saya suka belajar di YouTube, di TikTok. Saya juga suka belajar mengikuti webinar-webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar yang ada di PMM. Kemudian saya juga sering dengan guru-guru senior dari segi apapun yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi saya, baik dalam modul, baik dalam materi, baik penyusunan CP dan ATP, pokoknya semuanya saya ingin belajar tentang asesmen, meningkatkan kompetensi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya saya lakukan. Di sana kita juga nanti akan ditanya kapan waktunya kita meningkatkan kompetensi kita tersebut ya. Tentu waktunya di saat-saat jam yang tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita ya, karakteristik kita dalam membimbing rekan sejawat untuk melakukan suatu penugasan. Misalnya saya seorang atasan, saya seorang wakil kurikulum. Misalnya di sekolah saya dituntut untuk membimbing rekan-rekan guru saya, misalnya dalam mengaplikasikan pembelajaran modul-modul yang ada di PMM. Bagaimana trik saya? Kalau trik yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dengan adanya pendekatan kita jalin rasa dulu, rasa dimana mereka nanti kita harus bercerita apa manfaat sertifikat yang ada di PMM ini. Nah, secara tidak langsung hati rekan-rekan saya akan terbuka dan mereka merasa mengerjakan modul-modul yang ada di PMM itu merupakan kebutuhan yang memang harus mereka kerjakan. Secara tidak langsung kita tidak menjadi orang-orang yang selalu ingin memaksa teman kita. Nah, seolah-olah mereka membutuhkan apa yang kita sampaikan. Itu trik saya ya Bapak Ibu. Kemudian hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk memperoleh informasi dan membuat situasi dan permasalahan dengan peserta didik, mungkin ini intinya ya, ceritakan mengenai hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk memperoleh informasi yang dapat membuat Anda lebih memahami situasi permasalahan peserta didik. Kalau hal terbaik yang saya lakukan, saya sudah mempraktekkan bagaimana cara saya menerapkan segitiga restitusi dalam melakukan pendekatan kepada siswa saya, baik itu mereka terkendala dalam proses PBM, mereka terkendala dengan teman-teman mereka di sekolah, mereka terkendala dengan misalnya dengan salah seorang guru saat proses PBM, kemudian mereka terkendala dengan pribadi mereka tidak terbuka. Saya selalu menggunakan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari di program guru penggerak. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nanti kita juga akan ditanya bagaimana hasilnya Bu. Nah, hasilnya tentu dengan pendekatan segitiga restitusi yang kita lakukan, ditambah juga dengan kita menggunakan teknik coaching. Alhamdulillah hasilnya ada perubahan yang dirasakan oleh siswa saya. Ada mereka yang kurang terbuka, mereka lebih terbuka. Ada mereka yang nggak pede dengan ilmu yang mereka dapat dalam proses PBM. Saya tidak pernah menekankan kamu harus bisa. Saya hanya bisa menekankan kendalikan sosial emosional dan budayakanlah disiplin positif. Kemudian penerapan materi yang akan kita pahami itu akan melekat dengan sendirinya secara perlahan, tidak harus kita memaksakan kepada siswa kita. Kemudian ada siswa yang aktif belajar, ada yang menunggu-nunggu kadang saat ingin belajar dengan saya, dan juga tentunya tetap ada positif dan negatifnya. Itulah pengalaman kita sebagai guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai berjumpa lagi bersama saya Cikgu Ririn Sanusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bapak Ibu semua. Saya senang berbagi dengan Bapak Ibu semua. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.